Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial, yaitu dengan handphone yang akan saya kerjakan. Tipe serinya Samsung M30s, teman-teman. Oke, perhatikan untuk kondisi handphone ini. Di bagian kaca touchscreen yang ada di tengah itu terlihat jelas ada yang retak. Jadi bagian yang saya tunjuk ini adalah bagian yang retak, teman-teman. Oke, sebelum kita kerjakan, kita tes dulu untuk kualitas LCD sama touchscreen-nya, teman-teman. Oke, untuk LCD-nya sudah tampil dan tidak ada yang cacat kelihatannya. Kita tes untuk touchscreen-nya apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak, teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal dengan kondisi kaca touchscreen, meskipun kaca touchscreen-nya itu retak yang lumayan banyak. Oke, kita akan coba matikan dulu. Untuk infonya kita matikan dan kita akan coba untuk bongkar infonya. Oke, kita lepas SIM tray-nya dan kita akan bongkar untuk di bagian tutup belakang atau backdoor-nya. Dengan hati-hati karena ada fingerprint di bagian tengah. Oke, selanjutnya kita lepas untuk bautnya, teman-teman. Oke, kita angkat penutup mesinnya dan kita lepas soket baterai dan fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD dan juga fleksibel on off-nya. Oke, lanjut kita lepas switch antenanya dan kita angkat mesinnya, kita simpan dulu mesinnya dan kita lepas untuk di bagian buzzer atau di bagian yang menutupi papan chargernya. Dan juga kita angkat papan chargernya beserta kabel fleksibel mainboardnya. Dan di bagian ini adalah fleksibel LCD, teman-teman. Oke, kita akan yaitu membongkar LCD dari framenya. Sebelum itu kita kasih lem sedikit di bagian kaca touchscreen yang retak. Oke, kita lapisi menggunakan solasi atau lakban warna bening. Dan langkah selanjutnya kita akan siapkan alat separator, yaitu berfungsi untuk pemanas LCD-nya agar lebih mudah untuk kita bongkar LCD dari frame, teman-teman. Untuk panas alat separatornya saya menggunakan alat panas di angka 70 dan kita siapkan untuk mika tipis dan lentur yang berfungsi untuk membongkar LCD dari frame. Kita masukkan mikanya ke celah LCD sama frame. Selanjutnya kita masukkan sedikit demi sedikit, jangan terlalu dalam dulu. Kita mencari celah dulu karena di bagian samping tengah itu adalah kondisi kaca touchscreen yang retak. Oke, kita pelan-pelan untuk memasukkannya dan kita cari celah hingga kondisi mika itu masuk ke bagian bawah LCD ya, teman-teman. Oke, kita tetap harus hati-hati dan pelan-pelan untuk membongkar LCD-nya. Dan ini adalah saya siapkan untuk mika tipis yang masih full, belum saya potong, yaitu bekas dari tempered glass yang full HD. Saya kasih minyak kayu putih, hanya berfungsi untuk melancarkan saat memasukkan mikanya ke bagian bawah LCD, teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk LCD-nya saya panasi menggunakan alat separator sambil saya menyalakan penyedot separatornya, teman-teman. Selanjutnya kita gesekkan pelan-pelan seperti ini dan kita angkat LCD-nya dengan pelan-pelan. Oke, LCD-nya sudah kita lepas dari frame dan selanjutnya kita siapkan untuk kawat dengan ukuran 0,08 mili, teman-teman. Oke, kita cari celah seperti ini untuk proses yaitu memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Kita memasukkan untuk kawatnya di bagian bawah fleksibel LCD sambil kita tekan ke bawah dan kita gesekkan seperti ini. Oke, dengan hati-hati dan pelan-pelan saja, nggak usah terlalu buru-buru untuk memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Oke, kita akan angkat untuk LCD-nya. Oke, kita angkat LCD-nya terpisah sudah dari kaca touchscreen-nya, teman-teman.
Masih ada sisa lem yang menempel di bagian LCD, nanti kita akan bersihkan. Dan ini adalah kaca touchscreen yang sudah retak. Oke, di bagian ini adalah penutup atau pelindung penyaring, yaitu di bagian speaker atas. Kita simpan dulu, jangan sampai hilang teman-teman. Oke, selanjutnya kita lepas atau kita bersihkan sisa lem yang menempel di bagian LCD. Sambil saya menggunakan alat separator buat saya membersihkan atau mengelupas sisa lemnya, karena sisa lem LCD ini sangatlah sedikit tebal atau sedikit sulit dan keras. Sambil saya letakkan di alat separator, mumpung alat separatornya masih hangat atau panas teman-teman. Tapi alangkah dikasih tatakan bekas dari kaca touchscreen agar tidak terjadi kecelakaan kerja saat kita membersihkan sisa lemnya. Bisa menggunakan pinset untuk mempercepat pembersihan yaitu sisa lemnya. Dan ini adalah ada keterangan sedikit dari saya, untuk ketebalan LCD sama kaca touchscreen-nya ini hampir sama teman-teman. Jadi ketebalan LCD sama ketebalan kaca touchscreen itu hampir imbang. Jadi hampir sama dan hampir imbang. Jadi untuk memisahkan kaca touchscreen dan juga membongkar LCD dari frame harus ekstra hati-hati, karena LCD-nya itu super tipis. Kalau LCD yang masih menggunakan original AMOLED itu sangatlah tipis teman-teman, dan sangatlah berisiko saat kita mengerjakan yaitu penggantian kaca touchscreen-nya saja. Oke, untuk memisahkan LCD dari kaca touchscreen sudah selesai. Selanjutnya kita akan tes yaitu kualitas LCD sama touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk LCD-nya masih bagus, tidak ada yang bergaris atau tidak tompel, dan juga LCD-nya masih bagus. Dan untuk touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal. Jadi meskipun tanpa menggunakan kaca touchscreen-nya masih bisa berfungsi ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan proses yaitu membersihkan sisa-sisa lem yang masih kotor di bagian LCD. Saya menggunakan cairan pertamax sama tisu kering biasa. Kita teteskan cairannya ke tisu dulu, lalu kita usapkan secara merata ke bagian LCD hingga sisa lem yang ada di LCD benar-benar bersih teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya setelah kita bersihkan. Lalu kita siapkan untuk lem OK kering. Ini adalah lem OK kering universal dengan ukuran 7 in teman-teman. Kalian bisa menggunakan kaca touchscreen yang sudah terpasang lem OK. Itu jauh lebih mudah untuk pemasangannya ya teman-teman, tanpa harus kita pasang lem OK kering seperti ini. Oke, untuk memasang lem OK kering ke LCD kita bisa meratakan sedikit seperti itu, karena di bagian bawah ada komponen LCD atau fleksibel LCD, agar tidak terjadi kerusakan saat kita meratakan lem OK menggunakan alat roll. Selanjutnya kita potong dengan ekstra hati-hati menggunakan cutter apabila lem OK ini masih ada sisa di bagian samping teman-teman. Untuk pemotongannya saja harus ekstra hati-hati, karena jika tidak hati-hati nanti karternya atau pisaunya yang kita potong buat lem OK kering bisa mengenai LCD-nya. Jadi harus ekstra hati-hati saat proses pemotongan sisa lem teman-teman. Selanjutnya kita presisikan LCD ke frame. Selanjutnya kita lepas plastik yang ada di atas lem OK kering. Dan kita siapkan kaca touchscreen untuk Samsung M30s dan kita akan proses pemasangannya. Untuk pemasangnya sendiri kita presisikan kaca touchscreen ke bagian frame paling bawah sambil kita tekan sedikit seperti ini hingga menempel sama lem OK, dan kita angkat bebarengan sambil di bagian tangan kiri kita kasih jarak renggang seperti ini. Oke, ada kerenggangan atau ada jarak kerenggangan antara LCD sama kaca touchscreen. Dan bisa diperhatikan di bagian belakang, apabila sudah presisi dan lurus LCD antara sama kaca touchscreen-nya, kita bisa pemasangannya bisa kita pijit dengan ekstra pelan-pelan dan hati-hati, karena LCD-nya ini sangat tipis. Jika kalian takut pemasangan manual untuk penggantian kaca touchscreen atau memasang kaca touchscreen di handphone yang menggunakan LCD Super AMOLED, kalian bisa menggunakan alat paper remover. Apabila kalian mempunyai alat paper remover ya digunakan dengan semaksimal mungkin teman-teman, karena di kali ini
saya menggunakan yaitu trik manual tanpa menggunakan mesin press atau alat bevel, dengan cara yaitu memijit dengan cara ujung kuku, memakai ujung kuku jempol, atau kita bisa disebut kita urut, yaitu menggunakan ujung kuku jempol, dengan cara kita tekan halus sambil kita dorong pelan-pelan. Sengaja di pertengahan video ini saya coba untuk percepat saja, karena hanya untuk mempersingkat waktu saja teman-teman, agar durasinya tidak kepanjangan. Jadi untuk proses pemijitan saat saya tidak percepat itu ada di awal video saat memijit di proses awal pertama, sama di bagian akhir seperti ini. Oke, sudah hampir selesai, tetap kita harus mengasih jarak renggang dan kita menekannya dengan ekstra hati-hati dan pelan-pelan. Sudah sukses untuk pemasangannya, meskipun pemasangan tanpa alat bevel atau tanpa menggunakan alat press sudah bisa berhasil tanpa ada sisa gelembung. Dan selanjutnya kita akan tes untuk LCD-nya. Sebelum kita tes atau sebelum kita pasang LCD-nya, kita bersihkan dulu untuk frame, karena masih ada sisa lem yang menempel di bagian frame dan juga ada sisa lem yang menempel di bagian belakang LCD. Ini hanya bertujuan agar pemasangan LCD nanti bisa lebih presisi dan rapat kembali ya teman-teman, agar tidak terganggu di bagian belakang atau di bagian bawah LCD atau di bagian frame itu masih ada sisa lem. Oke, di bagian ini adalah penutup penyaring pelindung speaker atas. Kita akan pasang ke posisi semula. Sebelum itu kita kasih lem dulu. Oke, kita presisikan dan kita pasang ke posisi semula. Dan ini adalah kondisi penutup speaker atas sudah terpasang. Dan selanjutnya kita siapkan untuk double tip atau solasi bolak-balik, hanya bertujuan agar LCD-nya tidak mudah lepas saat kita proses pemasangan, dan juga agar lebih awet saja pemakaiannya teman-teman. Kita kasih lem untuk di bagian kaca touchscreen, bisa menggunakan lemnya di bagian frame, itu terserah para sahabatku pemula semuanya. Apabila kalian terbiasa menggunakan lem di bagian frame ya silahkan. Kalau saran saya digunakan lem dengan secukupnya saja, jangan berlebihan ataupun jangan terlalu tebal untuk mengasih lem teman-teman. Kasih lem secukupnya saja, yang penting LCD-nya bisa terpasang rapat dan pemasangannya bisa presisi dan rapi. Oke, kita selanjutnya rakit kembali untuk infonya, dan jangan lupa untuk membersihkan di bagian lensa kamera apabila lensa kamera belakang kotor, terkena jari ataupun kemasukan debu. Selanjutnya kita pasang fingerprint dan kita kasih lem sedikit. Oke, kita rakit kembali untuk backdoornya dan kita nyalakan infonya teman-teman. Oke, sudah menyala untuk infonya, sambil kita kasih perekat gelang karet yang bertujuan untuk merapatkan kembali LCD agar bisa presisi dan hasilnya bisa rapi dan rapat. Oke, setelah lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita melalui proses dari awal sampai selesai. Jadi alhamdulillah untuk pemasangannya tidak ada sisa gelembung sama sekali, meskipun menggunakan cara manual tanpa menggunakan alat press atau alat bevel. Ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Selanjutnya kita akan tes ulang kualitas LCD-nya. Oke, alhamdulillah LCD-nya masih bagus, tidak sadau dan juga tidak ada yang bergaris dan tidak ada yang cacat. Sekarang kita tes touchscreen-nya apakah bisa berfungsi dengan normal. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal sekali teman-teman. Ini adalah hasil akhirnya real tanpa menggunakan alat bevel, meskipun kita menggunakan cara manual. Dengan cara kita pijit dengan hati-hati, hasilnya bisa perfect dan tidak ada sisa gelembung. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Sekarang kita tes untuk kualitas kamera belakang. Oke, ini adalah hasil kamera belakangnya teman-teman, masih bersih dan jernih apabila kita mengerjakan dengan ekstra bersih.
kamera depannya juga hasilnya masih bagus. Dan sudah selesai semua untuk pengerjaannya. Untuk tutorial penggantian kaca touchscreen Samsung M30s, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.